Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agustina Rahmadani dari KPI 3C. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Psikologi Dakwah. Yang mana pertanyaan pertama, jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuannya. Pengertian psikologi dakwah juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan kehidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Pertanyaan kedua, jelaskan intisari makalah saudara masing-masing. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membacakan intisari dari makalah kami yang mana berjudul Metode Makna Muslim, Mukmin, Kafir, dan Munafik. Dalam kehidupan beragama dikenal kategori yang amat populer yaitu mukmin, munafik, dan kafir. Seseorang disebut mukmin jika bersangkutan mempercayai adanya Tuhan, hari akhir, malaikat, rasul atau utusannya, kitab-kitab Allah serta qada dan qadarnya. Sedangkan disebut munafik manakala seseorang tidak mampu menyelaraskan antara apa yang diucapkan dengan yang dijalankannya sendiri. Adapun kafir adalah orang yang tidak beriman, ingkar, tidak mempercayai adanya Tuhan, dan seterusnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana karakter dari dai yang ideal? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan kriteria seorang dai, yaitu dai tidak menguasai sepenuhnya pemahaman tentang materi yang ingin didakwahkan kepada masyarakat sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat bukan dari materi yang selayaknya diperlukan masyarakat. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa dai yang ideal adalah dai yang bisa menyampaikan ajaran Islam yang baik dan benar dan menggunakan bahasa yang baik, yang tutur bahasa yang sopan dan juga mudah dimengerti. Dan sebagai seorang dai yang baik, kita juga harus memperlihatkan kepada para mad'u kita atau para umat kita dengan menggunakan sifat-sifat kita yang seperti dianjurkan oleh Nabi Muhammad supaya mereka lebih yakin bahwa apa yang disampaikan oleh seorang dai tersebut benar-benar perintah atau benar-benar berdasarkan ajaran-ajaran atau syariat Islam. Baiklah, yang keempat, jelaskan karakteristik wajib bagi Nabi sebagai seorang teladan dakwah. Pertanyaan yang keempat. Dan inilah beberapa karakteristik yang patut dicontoh kita sebagai orang muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, solutif, yang mana dalam menghadapi banyak persoalan Rasulullah menjadi problem solver yang bijak. Misalnya saat sampai di Madinah, saat Rasulullah menghadapi masyarakat heterogen yang sering berselisih, Rasulullah mempersaudarakan kalangan muhajirin atau yang ikut hijrah dengan Rasulullah dengan kalangan Ansyar atau penduduk asli Madinah. Yang kedua, memudahkan. Rasulullah dalam banyak hal memberikan kemudahan kepada para sahabat dalam beragama. Yang ketiga, makmumnya. Dalam hadis tentang keutamaan syiwa atau Rasulullah bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintah mereka di setiap mau berwudu. Ungkapan andai tidak memberatkan adalah bentuk kasih sayang Rasulullah agar umatnya tidak mengalami kesulitan dalam beragama. Yang ketiga, tegas. Rasulullah juga sosok yang tegas dalam memutuskan sesuatu saat kaum Yahudi mengkhianati perjanjian Piagam Madinah dan ketahuan berencana untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah didukung oleh para sahabat yang lain secara tegas menindak dan mengusir kaum Yahudi yang melanggar tersebut. 4. Bertahap.
Dakwah Rasulullah dilakukan secara berproses dan bertahap, tidak secara tiba-tiba. Sebelum berdakwah, Rasulullah telah mengukir catatan pribadi yang baik dalam masyarakat hingga ia dijuluki Al-Amin atau terpercaya. Baru kemudian Rasulullah berdakwah. Yang kelima, welas asih atau menyayangi. Sikap ini menjadi salah satu karakter utama dalam misi dakwah Rasulullah. Banyak pesan Rasulullah tentang welas asih terhadap sesama makhluk. Salah satunya tercermin dari sikap Rasulullah saat ada badui kencing di pojok masjid yang kemudian mau dipukuli oleh para sahabat. Rasulullah melarangnya dan membiarkan badui tersebut menyelesaikan kencingnya hingga selesai, baru kemudian nasihati dengan nasihat yang lemah lembut. Yang keenam, memaafkan. Kelurahan budi Rasulullah dalam berdakwah adalah memaafkan yang pernah salah. Ketika perjalanan menuju Fathu Mekah, para sahabat merasa geram dan ingin segera membalas dendam atas penindasan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Tetapi sesampai di Mekah, saat semuanya tidak bisa berkutik, Rasulullah dengan santai, "Ini adalah hari kasih sayang, kalian bebas." Rasulullah memaafkan orang-orang yang pernah zalim kepada Rasulullah dan sahabatnya. Ketujuh, mengedepankan harmoni. Rasulullah tidak memaksa masyarakat menjadi masyarakat yang homogen. Yang ditekankan Rasulullah adalah harmoni. Meskipun masyarakat berbeda-beda, semuanya bisa berdampingan dan harus saling menghormati dan melindungi sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Yang salah satu pasalnya adalah mereka atau penduduk Madinah adalah bangsa yang satu atau ummah wahidah. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.